Oke, selamat pagi anak sekalian. Kita akan membahas tugas sistem rangsangan linear 3 variabel yang telah saya berikan pada pertemuan yang kemarin. Ada 2 soal. Yang pertama adalah berupa penyelesaian sistem persamaan, yang kedua adalah penerapan pada masalah kehidupan sehari-hari. Kita akan lihat untuk soal yang pertama yang sudah diterima di anak sekalian. Jadi kalau ada sistem persamaan linear 3 variabel seperti ini, maka akan lebih mudah. Kita misalkan ini 3x min 2y min 3z sama dengan 5 sebagai persamaan 1, kemudian yang berikutnya persamaan yang kedua, yang berikutnya lagi adalah persamaan yang ketiga. Ada banyak metode, tetapi yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan adalah metode eliminasi. Dan saya yakin cara ini bukan satu-satunya. Anak-anak sekalian dapat menempuh cara mengeliminasi variabel-variabel yang lain. Saya hanya memberikan salah satu dari sekian banyak penyelesaian yang mungkin bisa dilakukan. Karena kita akan menentukan variabel z, maka akan lebih mudah kalau kita mengeliminasi variabel x. Jadi akan kita lakukan variabel x pada persamaan 2 dan 3. Ternyata pada persamaan 2 dan 3 ini variabel x-nya sudah sama, yaitu 1. Maka langsung bisa kita eliminasi dengan cara kita kurangkan, maka kita dapatkan 2y min 3z sama dengan 7. Karena ini tidak bisa diselesaikan, maka kita sebut sebagai persamaan yang keempat. Kita lanjutkan lagi dengan mengeliminasi variabel x kembali. Jadi kalau tadi yang pertama itu variabel x, maka yang berikutnya variabel x lagi. Jangan kemudian variabel y, nanti tidak akan pernah ketemu. Karena kita akan mengarahkan menjadi sistem persamaan linear 2 variabel yang sudah anak sekalian selesaikan waktu SMP. Dari persamaan 1 dan 2 ini, ternyata variabel x-nya masih belum sama. Yang satu variabelnya 3, yang satu masih 1. Maka ini harus kita samakan dulu dengan cara yang atas dikalikan 1, yang bawah kalikan 3, sehingga yang atas ini masih utuh, yang bawah ini menjadi 3x plus 3y min 6z sama dengan 9. Baru bisa kita eliminasi dengan kita kurangkan, maka kita temukan hasilnya adalah min 5y plus 3z sama dengan negatif 4. Karena tidak bisa diselesaikan, kita sebut saja sebagai persamaan yang kelima. Nah, selanjutnya karena kita akan menentukan variabelnya itu ada z, maka kita akan mengeliminasi variabel y pada persamaan keempat dan kelima. Kalau kamu amati, maka persamaannya pada variabelnya belum sama. Yang atas itu masih 2, yang bawah negatif 5. Maka kita kalikan yang atas dengan 5, yang bawah dengan 2, sehingga yang atas didapatkan 10y min 15 sama dengan 35, yang bawah negatif 10y plus 6z sama dengan min 8. Nah, karena ini positif, ini negatif, maka kita jumlahkan, eliminasinya dari jumlah, sehingga ketemulah negatif 9z sama dengan 27, atau z-nya sama dengan negatif 3. Jadi penyelesaian dari soal tersebut atau statementnya adalah negatif 3. Itu untuk soal yang pertama. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang kedua. Berupa soal cerita. Kalau ada soal seperti ini anak sekalian, maka anak sekalian harus melakukan pemisahan dulu. Misal M-nya itu harga 1 kg mangga, J harga 1 kg jeruk, A 1 kg anggur, atau mau menggunakan X, Y, Z silakan saja. Tapi untuk mempermudah saja, M itu biar mangga, J-nya jeruk, A-nya itu anggur. Maka kan kita dapatkan sistem yang pertama untuk harga 2 kg mangga dan seterusnya itu adalah ini yang 2M plus 2J sama dengan 70.000. Kemudian ini yang kedua akan menjadi M plus 2J plus 2A 90.000, dan yang ketiga akan menjadi ini. Nah,
Maka kalau kita lihat nanti, kita bisa eliminasi persamaan 1 dan 2. Karena kita mau mencari jeruk, jangan sampai J ini kita eliminasi dulu. Maka kita eliminasi M saja. M ternyata dari persamaan 1 dan 2 belum sama. Maka atas dikali 1 bawah kali 2, yang atas masih utuh, yang bawah menjadi 2M plus 4J plus 4A 180.000. Karena ini sama, kita kurangi, kita dapat negatif 2J dikurangi 3A sama dengan negatif 110.000. Itu tidak bisa dilanjutkan, ya kita sebut saja sebagai persamaan yang keempat. Kemudian kita eliminasi M lagi. Kita akan menggunakan persamaan 1 dengan 3. Ternyata ketika ini sudah sama, koefisiennya yaitu 2 ya, pada variabel M, ternyata pada J juga 2, sehingga langsung kita dapatkan nilai variabel A-nya. Maka kalau kita kurangkan, kita temukan negatif 2A sama dengan negatif 60.000. Kalau semua ruas dibagi dengan negatif 2, maka kita dapatkan A-nya sama dengan 30.000. Nah, karena nilai anggur, harga salur anggur itu sudah ditemukan, maka kita bisa substitusi nilai A ini ke persamaan yang keempat. Maka langkah berikutnya adalah substitusi persamaan 5 ke 4. Kita punya negatif 2J dikurangi 3A sama dengan negatif 110.000. A-nya ini kita ganti dengan 30.000. Maka kalau kita kalikan nanti didapatkan 90.000 itu. Sehingga negatif 2J sama dengan min 110.000, ini pindah ke sana menjadi plus 90.000. Sehingga didapatkan negatif 2J nya itu negatif 20.000. Kalau semua ruas dibagi dengan negatif 2, maka J nya ketemunya adalah 10.000. Sehingga kita dapatkan harga 1 kg jeruk adalah 10.000. Demikian pembahasan dari tugas pada pertemuan kemarin. Jika ada kesulitan silahkan nanti ditanyakan kembali pada forum diskusi Semada Berkibar. Semada hebat semua, luar biasa.